Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiatur Rahmah. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 21 kelompok nomor 2, NDH nomor 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan topoksi di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Tahapan analisis isu yang dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau isu yang terjadi di masing-masing tempat kerja. Kemudian yang kedua, menganalisis prioritas masalah melalui metode APKL dan USG. Kemudian yang ketiga, menganalisis fishbone dan SWOT. Dan yang keempat, mencari alternatif penyelesaian isu terhadap masalah yang terjadi di tempat kerja tadi. Langkah pertama adalah identifikasi masalah atau isu yang terjadi di tempat kerja. Di sini ada 4 masalah yang ingin saya angkat. Yang pertama adalah kurang optimalnya informasi tentang BU Newsdet atau BUD di ruang anak RSUD Haji Hasan Basri Kandangan. BU Newsdet sendiri itu adalah batas penggunaan obat setelah kemasan primer obat dibuka atau setelah obat diracik atau disiapkan. Kemudian isu yang kedua adalah distribusi obat dari ranap ke ruangan yang belum optimal. Masalah yang ketiga adalah waktu tunggu penyiapan obat pasien yang lama. Dan masalah yang keempat adalah rekonstitusi obat yang belum memadai. Selanjutnya, kita analisis prioritas masalah menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematika, khalayak, dan kelayakan. Setelah menganalisis masalah menggunakan metode APKL dari 4 masalah yang dijabarkan tadi, untuk masalah yang nomor 1 yang memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu kurang optimalnya informasi tentang BU Newsdet di ruang anak RSUD Haji Hasan Basri Kandangan. Kemudian kita tapis lagi dengan menggunakan teknik USG. Dari segi teknik USG juga yang paling mendapatkan nilai paling banyak adalah yang isu nomor 1. Dari segi urgensi, keseriusan, dan groundnya bernilai 15, yaitu isu kurang optimalnya informasi tentang BU Newsdet di ruang anak RSUD Haji Hasan Basri Kandangan. Kemudian kita lakukan analisis fishbone untuk mengetahui apa saja penyebab yang menyebabkan kurang optimalnya informasi tentang BUD di ruang anak. Di sini saya jabarkan ada 4 penyebab. Yang pertama itu dari segi atau manusianya, yaitu pasien atau keluarga pasien tidak mengetahui tentang informasi BUD obat yang diterima. Karena biasanya BUD obat ini berbeda dengan expired date ya. Biasanya yang selalu tercantum di dalam kemasan obat itu adalah expired date atau waktu kadaluarsa obat. Sedangkan untuk BUD biasanya tidak tercantum. Setelah itu dari segi metodenya, penyampaian yang diberikan kepada pasien itu masih dilakukan secara lisan atau bahkan terkadang lupa disampaikan. Kemudian yang ketiga dari segi material, tidak adanya media informasi yang memadai. Dan dari segi lingkungan, pasien atau keluarga pasien itu kurang konsentrasi karena sedang dalam kondisi perawatan. Karena saya kerja di ruang anak, jadi pasiennya adalah anak-anak ya, yang notabene itu kurang bisa menerima informasi secara menyeluruh. Jadi informasi harus didelegasikan kepada keluarga pasien atau orang tua pasien. Setelah itu dilakukan pemecahan masalah menggunakan SWOT. Dari segi strength atau kekuatannya adalah tersedia media informasi berupa stiker di kemasan obat yang bisa dibaca langsung oleh pasien. Kemudian yang kedua itu tersedianya sistem informasi berbasis WhatsApp untuk apoteker, perawat, serta pasien yang bisa diakses di segala tempat. Kemudian dari segi weakness atau kelemahannya, pasien atau keluarga pasien kemungkinan lupa informasi yang disampaikan jika hanya secara lisan. Kemudian pasien atau keluarga pasien itu kurang konsentrasi karena sedang dalam kondisi perawatan.
Kemudian juga apoteker itu tidak 24 jam di tempat, sehingga saat ada pasien pulang, itu pemberian obat harus dilakukan oleh perawat. Untuk opportunities atau kesempatannya, yaitu kita bisa mengoptimalkan pemberian informasi BUD melalui stiker di kemasan obat pulang pasien dan melakukan sosialisasi dengan perawat yang ada di ruangan tentang informasi berbasis WhatsApp terkait BUD obat. Untuk threats atau ancaman yang bisa terjadi adalah yang pertama, kurangnya kepatuhan pasien dalam meminum obat, kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman pasien mengenai obat, dan yang ketiga adalah kurangnya effort perawat dalam memberikan informasi BUD obat. Yang terakhir adalah kita membuat alternatif penyelesaian terhadap isu yang tadi terjadi, yaitu melakukan pemberian informasi mengenai BU Newsdet atau BUD produk obat itu secara optimal. Tahapan setiap alternatif yang bisa dilakukan adalah yang pertama, menempel stiker di setiap kemasan obat pulang pasien dengan warna yang menarik agar di saat pasien menggunakan obat itu pasien tertarik untuk membaca stiker tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuat media informasi berbasis WhatsApp yang bisa diakses oleh sejawat apoteker, perawat, serta pasien atau keluarga pasien jika memungkinkan. Nah, dari tahapan setiap alternatif pemecahan masalah tadi, hasil yang diharapkan adalah yang pertama, pasien mampu menggunakan obat dengan efektif dan benar. Yang kedua, meminimalkan resiko akibat penggunaan obat yang rusak, tidak efektif dan terkontaminasi karena terlewatnya waktu BUD tadi. Kemudian yang ketiga adalah tujuan terapi itu bisa tercapai. Pihak yang terlibat yaitu rumah sakit, tenaga kesehatan, serta pasien atau keluarga pasien. Demikian presentasi yang bisa saya jabarkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.